Pemirsa, Ketua Umum PBNU secara tegas menyebut pihaknya tidak akan mencampuri kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Ia juga meminta siapapun calon presiden yang akan berkontestasi untuk tidak mencatut nama NU dalam pencalonannya. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur perihal pencalonan bakal calon wakil presiden yang berasal dari NU. Ia juga membantah adanya isu mengenai salah satu partai politik yang sudah melakukan sowan baik ke kediamannya maupun kantor pusat PBNU. Silakan, itu kan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai, silakan. Mau pilih siapa aja silakan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya. Tadi seperti singgung nggak sih kayak mengenai salah satu calon capres dalam pertemuan dengan Muhammadiyah? Sama sekali nggak ada. Urusan kita kok, nggak ada, kita nggak mau. Udah ada parpol yang sowan ke PBNU belum, Gus? Ya nggak ada, soal ngapain juga. Gus Yahya mengatakan pihaknya hanya akan menerima usulan bacawa pres yang diajukan oleh partai dengan melihat program-program yang ditawarkan. Dirinya pun tak melarang adanya anggota NU yang akan maju menjadi bacawa pres. Namun, jangan menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Menurutnya, setiap politikus harus berkompetisi menggunakan prestasi dan kredibilitasnya masing-masing. Siapapun ya, walaupun orang NU tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Artinya kalau ada dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, yang bukan yang sekedar mengandalkan asal NU saja. Dalam pertemuan antara petinggi PBNU dan Muhammadiyah Kamis kemarin, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu sepakat untuk menolak politik identitas. Terlepas dari NU, di tingkat elit memerintahkan agar tidak menarik NU ke politik praktis. Faktanya, saat ini banyak figur yang mulai mendekati tokoh NU. Terlepas adanya faktor politik, pertemuan tokoh-tokoh itu dilakukan pada momen-momen tertentu. Misalnya saja, calon Presiden Ganjar Pranowo yang tiba-tiba mendatangi Gusmus di Rembang, Jawa Tengah saat Lebaran Idul Fitri lalu, serta sowan ke Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Begitu juga dengan calon Presiden Prabowo Subianto yang mulai giat sowan ke tokoh-tokoh NU seperti di Jombang, Jawa Timur, bahkan turut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan NU kepada dirinya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sebagai organisasi Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama atau NU selalu menjadi magnet para politisi dan partai politik, terutama menjelang kontestasi pemilu. Namun sejak NU dikomandoi oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya pada pemilu 2024, NU sudah menegaskan untuk menjaga jarak dengan politik praktis. Lantas, mampukah NU istiqomah dengan komitmennya itu? Bagaimana juga dengan nasib para calon presiden yang saat ini tengah mengincar kader NU untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden. Kita akan mengulasnya bersama dengan Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan dan juga Gus Rahmat. Malam. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Gus Rahmat dulu. Gus Rahmat, narasi tentang sikap NU yang menegaskan tidak akan terlibat dalam politik praktis kembali ditegaskan lagi ya oleh Gus Yahya saat bertemu dengan pengurus Muhammadiyah pada Kamis kemarin. Nah, menurut Gus Rahmat, komitmen itu apakah sampai sekarang masih terjaga? Sejauh ini masih, Bu Vera ya. Jadi gini Bu Vera, NU itu pasti akan terlibat dalam politik Pilpres 2024. Tapi keterlibatan NU itu sangat dibatasi dengan kewenangan dan fungsinya. Batasannya seperti apa lebih jelasnya? Jadi gini, kita kan sama-sama tahu ya bahwa politik itu kan instrumen yang sah dan halal dalam menyampaikan agenda-agenda kita ke depan atas bangsa ini. Satu itu. Kemudian yang kedua, NU itu kan bagian integral dari bangsa ini. Artinya NU itu harus terlibat dalam proses perjalanan bangsa ini, baik hitam putih maupun pasang surutnya. Tapi keterlibatan NU itu dibatasi. Kita hanya terlibat pada
hal-hal yang sifatnya itu suprastruktur saja. Kita tidak ikut urusan mencalonkan siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya. Kita membatasi diri dan tahu diri bahwa itu bukan fungsi kami, itu fungsinya partai politik, itu Bu Vera. Oke. Tidak mencalonkan, tapi kalau mendukung gimana, Gus Rahmat? Ya kita kan sebagai warga negara juga punya hak untuk mendukung Bu Vera ya. Tinggal nanti kita lihat mana yang memang program kerjanya itu memang sesuai dengan agenda-agenda PBNU. Oke. Ada batasannya, tapi tidak apa-apa kalau mendukung. Jadi secara pastinya boleh dong berarti ya, siapapun elit parpol ataupun juga politisi yang datang kepada NU kemudian meminta mohon dukungan dari NU, itu berarti boleh, Gus Rahmat? Jadi gini Bu Vera, orang kan kalau datang nggak mungkin kita larang Mbak, ya kan? Tapi kita tanya, datang ini agendanya apa? Oh kalau agendanya mau A, B, C, D, kita tanya, emang programnya apa? Agenda Anda apa ke depan atas bangsa ini? Nah, kita kan nanti bisa melihat, bisa merasionalisasi, mungkin nggak ide-ide ini jalan, realistis nggak dan seterusnya. Gitu Bu Vera. Iya, tapi bukankah NU selama ini berusaha untuk menjaga komitmennya kembali ke hitoh bahwa benar-benar tidak terlibat politik sama sekali, apapun itu bentuknya, bukan hanya soal politik praktis tapi juga dukung-mendukung? Kalau politik praktis dalam arti calon mencalonkan tentu kita tidak. Tapi kalau dalam konteks misalnya kita akan memberikan masukan atau apapun namanya terkait atas nama kepentingan bangsa, kan nggak ada salahnya. Wah kita ini organisasi juga bagian integral dari bangsa ini. Kita pun kalau ada apa-apa ke depan juga akan merasakan dampaknya. Jadi kan wajar-wajar saja Bu Vera. Oke, jadi wajar-wajar saja ya. Kalau Mas Burhan gimana melihatnya NU dengan basis besar sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ini terus saja menjadi magnet tersendiri begitu bagi para elit parpol, bagi para peserta pemilu untuk mendekat ke NU, bahkan mengasosiasikan diri sebagai bagian dari NU. Kalau Mas Burhan melihat di Pilpres 2024, apakah magnet NU ini masih kuat sebetulnya? Masih ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi statistik, tidak ada organisasi Islam di Indonesia, bahkan dunia, yang memiliki jamaah sebesar NU. Jadi data terakhir survei-survei yang kredibel termasuk indikator, itu hampir 50% orang Indonesia yang beragama Muslim itu merasa dekat dengan NU. Dan secara statistik, mungkin tidak ada organisasi Islam di dunia di mana jumlah jamaahnya sebesar NU. Jadi bukan hanya di Indonesia. Nah, karena jumlahnya yang besar, maka secara politis itu menjadi sangat seksi. Dan kalau kita lihat data Pilpres, Vera, sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan secara langsung, sampai sekarang tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan dua provinsi yang menjadi basis NU. Dua provinsi itu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi capres bisa kalah di provinsi lain, tetapi tetap menang secara nasional kalau menang di dua provinsi ini, yang notabene adalah stronghold-nya NU. Nah, pada titik yang sama, meskipun jamaahnya besar, tetapi secara umum elit NU itu relatif belum menjadi magnet elektoral yang kuat. Makanya jamaahnya jadi rebutan. Karena memang tokoh-tokoh yang terasosiasi dengan NU itu secara umum belum menjadi tokoh yang memiliki daya tarik atau popularitas elektoral yang tinggi. Nah pertanyaannya, kalau mereka mendekati NU, apakah itu garansi kemenangan? Tunggu dulu. Ya. Karena ini istilahnya Kiai Muhyiddin Muzadi nih ya. Kata beliau, pesantren itu seperti NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Artinya, bicara NU itu tidak monolitik. Jadi ada banyak NU karena banyak sekali pesantren yang terasosiasi dengan NU. Dan masing-masing pesantren seringkali punya semacam afiliasi politis yang berbeda-beda. Nah itu yang menjelaskan meskipun didukung oleh NU, tetapi NU-nya sendiri tidak monolitik. Jadi kalau kita lihat misalnya 2004 Pilpres pertama, ada banyak cawapres yang terasosiasi dengan NU, misalnya Pak Wiranto menggandeng Gus Solah,
kemudian Pak Ibu Mega menggandeng Kiai Haji Hashim Muzadi. Ya. Itu dua-duanya kalah. Yang menang Pak SBY menggandeng Pak JK. Yang kebetulan Pak JK juga mengklaim sebagai tokoh NU. Jadi otonomi memilih warga NU begitu kuat, sehingga siapapun yang mengklaim mendapatkan dukungan dari NU, pada dasarnya klaim itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena masing-masing warga NU bebas memilih siapa capres yang mereka dukung. Oke, dibebaskan karena sulit untuk dikontrol secara merata semuanya begitu ya, karena banyak sekali basis NU di mana-mana seperti Mas Burhan tadi katakan. Tapi kalau kita mengutip pernyataan dari Gus Yahya, itu kan tegas bahwa jangan sampai NU itu terlibat dalam politik praktis. Tapi tadi sedikit berbeda ya dengan Gus Rahmat bahwa tidak apa kok kalau misalnya dukung-mendukung, bukan politik praktisnya, tapi dukung-mendukung tidak apa. Jadi maksudnya gimana ini Mas Burhan kalau Anda membacanya? Kalau saya membacanya begini ya, tidak harus dipertentangkan antara Gus Yahya dengan statement Pak Rahmat ya. Jadi saya melihat NU sebagai institusi itu tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi terlibat atau ikut dalam politik secara substantif itu bukan sesuatu yang diharamkan, justru menjadi sebuah kewajiban karena NU bagian dari entitas bangsa ini. Tetapi bukan politik praktis dalam pengertian menggunakan NU dan infrastrukturnya untuk kepentingan dukung-mendukung. Tapi sebagai atau secara substantif, NU harus bicara tentang apa yang disebut dengan istilah high politics. Tetapi tidak masuk pada apa yang disebut dengan istilah politik rendahan, low politics. Mungkin pada titik itu ya yang seharusnya dilakukan oleh aktivis NU. Jangan menarik-narik NU dalam politik praktis, karena pilihan setiap warga NU berbeda-beda, dan NU, terutama PBNU-nya, itu menjadi buffer zone yang bisa memfasilitasi keragaman pilihan warga NU tadi. Ya, tapi belakangan ini makin banyak pihak-pihak yang mengasosiasikan diri adalah bagian dari NU, bahkan bagian dari Banser begitu ya. Tapi dijawab nanti usai jeda, kita lanjut berbincangan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time News.